Di sore hari ini, di kaki Gunung Lawu, kita berkumpul untuk tidak hanya sekedar berkumpul. Kita berkumpul untuk merenungkan kembali hal-hal yang telah kita lakukan sebagai relawan. Oleh karena itu, izinkan saya menyatakan bahwa di sore hari ini adalah suatu kehormatan bagi saya dapat berkumpul dengan orang-orang gila yang tanpa ragu mengorbankan bahkan nyawanya untuk menolong orang lain. Betul tidak kalian orang gila? Kalau TNI memang sudah profesinya mempertaruhkan nyawa bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi kalian bukan berprofesi untuk mempertaruhkan nyawa, tapi dengan ikhlas menolong, membantu sesama yang menghadapi mara bahaya. Dan sudah banyak pahlawan-pahlawan relawan yang gugur karena itu, karena tekad yang sangat kuat. Memang mereka jarang dikenang, kecuali oleh kalian sendiri. Kalian hafal betul siapa mereka yang telah terlebih dahulu meninggalkan dunia ini untuk berbuat sesuatu kebaikan. Inilah modal utama kalau kita berbicara tentang pengabdian dan sekaligus kita berbicara tentang gotong royong. Karena pada hakikatnya apa yang para relawan lakukan adalah sebuah pengabdian yang luar biasa, yang tidak meminta imbalan bintang jasa, apalagi imbalan materi. Yang kalian lakukan adalah gotong royong tanpa pamrih. Para relawan yang saya banggakan, kita berada di kaki Gunung Lawu. Kita mengerti betul tentang alam. Alam di samping membawa keberkahan, juga alam dapat dan sudah barang tentu membawa musibah. Apalagi Indonesia berada di line of fire di dunia. Ulangi, line of fire. Cincin api itu sampai ke Indonesia, sehingga Indonesia sudah pastinya akan terjadi bencana alam. Tidak hanya berhenti di Gunung Merapi atau tsunami di Aceh, dia akan terus berlanjut. Tapi masyarakat Indonesia tetap tinggal di daerah bahaya. Masyarakat Merapi tetap kembali ke Gunung Merapi. Mereka tidak pernah meninggalkan lingkungannya, alamnya yang telah memberikan berkah dan juga sekaligus menerima musibah sebagai suatu kenyataan yang senantiasa kita mengambil hikmah daripadanya. Oleh karena itu, saya ingin mengajak para relawan, apakah kita cukup berhenti sampai di sini? Sudah pastinya tidak. Mbah Tembo
Mbah Eko akan semakin tua. Mereka perlu digantikan oleh generasi muda. Perlu pelatihan yang lebih intensif, walaupun kita tidak tahu kapan musibah itu datang. Tapi latihan itu harus kita lakukan seolah-olah besok akan datang bencana. Sehingga tugas kalian sebagai relawan, walaupun kalian sadar itu adalah tugas ikhlas, namun tidak boleh menjadi suatu pengorbanan yang konyol. Kalian harus dipersiapkan dan mau mempersiapkan diri. Sehingga melalui kesempatan yang baik ini, saya sekali lagi menghimbau kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, termasuk BKKBN, untuk dapat melihat program pelatihan yang berkelanjutan. Kurang lebih sama dengan TNI. Perang tidak ada perang, TNI harus siap perang, harus siap tempur, karena kita tidak tahu kapan perang itu akan terjadi. Yang kedua adalah saya ingin mengajak para relawan untuk tidak hanya bergotong royong di bidang bencana, tetapi juga marilah kita lihat bergotong royong di bidang ekonomi. Pada saat saya bersama rombongan menapaki lereng Gunung Lawu, di kiri kanan saya kita bergumam, Mas Eri, saya, ini tanahnya subur. Indonesia tanahnya subur. Tapi sampai hari ini kita masih impor buah-buahan, kita impor sayuran, kita impor ikan, kita impor garam dari luar negeri. Artinya apa? Artinya pasar Indonesia yang berkembang tidak diisi oleh orang Indonesia. Orang lain yang mengisi. Karena petani-petani, nelayan-nelayan di negara lain itu mendapat perhatian dari pemerintahnya, sehingga mereka mampu melakukan ekspor ke Indonesia. Para relawan, saya sekali lagi mengajak untuk melihat potensi ini. Semestinya di Indonesia menjadi petani tidak hanya suatu kebanggaan, tapi suatu profesi yang membawa kesejahteraan. Keliru, Indonesia negara agraria, petaninya itu terus miskin. Keliru apabila kaum muda kita tidak lagi mau menjadi petani, tidak lagi mau menjadi nelayan, karena profesinya tidak membanggakan. Nah, barangkali di kaki Gunung Lawu ini, pada saat para relawan berkumpul untuk dapat merenungkan hal ini, di samping melatih diri menjadi relawan yang semakin cakap, semakin tangkas, para relawan dapat mengembangkan yang namanya kewirausahaan, menciptakan lapangan pekerjaan sendiri melalui kegiatan-kegiatan yang ramah dengan lingkungan yang kita kenal dengan green economy atau ekonomi hijau. Saya sungguh berharap bahwa impian sekali waktu green economy menjadi kekuatan ekonomi rakyat itu berkembang maju karena tangan-tangan para relawan yang tidak mengenal menyerah, yang pantang mundur menghadapi setiap tantangan yang ada.
Saya mohon ini dipertimbangkan. Yang ketiga adalah mari kita syukuri bahwa demokrasi dan keterbukaan telah membawa berbagai kemajuan. Namun kita juga prihatin, ternyata demokrasi pun membawa masalah. Karena demokrasi yang sekarang berkembang justru menciptakan tingkat primordialisme yang semakin kental. Kepentingan daerah lebih penting daripada kepentingan nasional. Sesama orang Indonesia hanya karena berbeda agama, bahkan satu agama, hanya karena berbeda aliran, kita bisa saling menyakiti. Demokrasi yang juga melahirkan para pemimpin yang berpeluang menjadi koruptor. Tapi apakah kita diam melihat kejadian ini? Saya pikir tidak. Para relawan dapat melakukan sesuatu yang luar biasa, memastikan bahwa demokrasi yang sedang kita bangun ini untuk tidak menyimpang dari nilai-nilai yang kita sepakati bersama, yang sudah ada di dalam Pancasila. Demokrasi kita tidak boleh menjauhi Pancasila. Sekarang ini demokrasi kelihatannya sudah mulai menjauhi. Oleh karena itu, para relawan berkumpul di sore hari ini tidak memandang suku, agama, bahkan kepentingan politik untuk bersama-sama membangun solidaritas kebangsaan yang kita yakini mampu secara bersama-sama kita mengatasi masalah. Karena masalah hanya kita bisa atasi bersama-sama. Oleh karena itu, walaupun para relawan tidak berkepentingan dengan politik, namun relawan perlu membangun basis politik kebangsaan, sehingga siapapun yang muncul dari basis itu adalah calon politisi yang berkarakter, berhati mulia, dan berilmu. Sehingga dengan demikian, demokrasi kita bisa kita luruskan kembali untuk menghasilkan kebaikan bagi kita semua orang Indonesia. Melalui kesempatan ini, mari jangan kita lupakan berbagai perjuangan yang telah dilakukan, pengorbanan yang telah ditunjukkan oleh para leluhur, oleh para pejuang kemerdekaan untuk membangun bangsa yang bermartabat dan punya harga diri. Para relawan, menurut hemat saya, jangan ragu untuk melanjutkan